Indonesia, Jamrud Khatulistiwa, bak permata impian bangsa-bangsa. Peradaban Islam pernah berjaya di negeri ini. Peradaban Islam dengan segala kemuliaannya tidak lepas dari peran ulama-ulama yang ikhlas, sehingga Islam diterima dengan mudah. Negeri ini melahirkan ulama-ulama terkemuka bahkan termasyhur hingga penjuru dunia. Salah satu daerah yang dihuni para jago dan dikenal melahirkan banyak ulama terkemuka adalah Betawi. Ada beberapa pendapat tentang awal masuknya Islam ke tanah Betawi. Pendapat umum adalah pada saat Fatahillah menyerbu Sunda Kelapa untuk menghapuskan pendudukan Portugis pada tahun 1527 Masehi. Pendapat lainnya diawali dengan datangnya Syekh Kuro dari Kamboja, putra dari ulama besar di Mekah. Pada awalnya dakwah Syekh Kuro tidak mendapat restu Pajajaran pada masa Raja Prabu Anggalarang. Syekh Kuro pun kembali ke Kamboja. Beberapa tahun kemudian Syekh Kuro kembali bersama para murid dan pengiringnya dengan menumpang kapal Laksamana Cheng Ho dan tiba di Karawang Pajajaran. Kemudian berdakwah menyebarkan Islam di tanah ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Islamic Center, diperoleh bagan genealogi intelektual ulama Betawi dari awal abad ke-19 hingga sekarang. Syekh Junaid Al-Betawi, Syekhul Masai, asli Betawi, Imam Masjidil Haram, terkenal di seantero dunia Islam Sunni pada abad ke-19. Murid beliau dari Betawi adalah Syekh Mujitaba yang menjadi sentral ulama di wilayah Mestre dan Guru Mirsyad Ayah Guru Marzuki Cibinang Muara, Guru Mansur Jembatan 5. Guru Mansur berguru kepada Syekh Mujitaba dan beberapa syekh lainnya. Guru Mansur mengarang banyak kitab yang menjadi rujukan pondok pesantren tanah air bahkan di luar negeri. Murid-murid beliau banyak menjadi ulama terkemuka. Guru Marzuki bin Mirsyad Cipinang Muara. Guru Marzuki masih keturunan salah satu sultan tanah Melayu dari negeri Patani, Thailand Selatan. Beliau banyak berguru kepada syekh di tanah suci Mekah. Dari pondoknya melahirkan banyak ulama, sehingga beliau mendapat julukan gurunya para ulama. Guru Abdul Majid Pekojan, seorang ulama yang dikenal ahli tasyawuf, tafsir, dan ilmu falak. Pernah bermukim di Mekah mendalami ilmu tafsir, fikih, ushul fikih, dan hadis dari beberapa syekh di sana. Beliau tidak dapat dipisahkan dari Pesalom Basmol dan Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi, karena kiprahnya dalam bidang falak. Beliau adalah ulama yang dihormati. Banyak di antara murid-murid beliau yang menjadi ulama Betawi. Guru Mahmud Romli. Guru Mahmud adalah sentra ulama wilayah Menteng Atas pada pertengahan abad ke-19. Beliau masih keturunan bangsawan dan pemimpin perang dari Ternate yang bergabung dengan pasukan Fatahillah dan bermukim di Sunda Kelapa. Beliau sempat mengembara di Jazirah Arabia selama hampir 17 tahun. Di tanah air, beliau dikenal sebagai ulama tafsir, Guru Khalid Gondangdia. Beliau pernah bermukim di Mekah dan mempelajari ilmu agama. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Mukhtar Ad-Darif dan Syekh Umar Bajunai. Guru Khalid menjadi sentra ulama di wilayah Gondangdia pertengahan abad ke-19. Dan muridnya banyak yang menjadi ulama terkemuka Betawi. Guru Mugni Kuningan. Guru Mugni menimba ilmu dari para syekh terkemuka di Tanah Suci. Di antaranya Syekh Syahid Al-Babsar, Mufti Makkah, Syekh Syahid Usman, Mufti Betawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Dengan kapasitas keilmuannya, Guru Mugni menjadi sentra ulama di wilayah Kuningan. Pertengahan abad ke-19, Malim Kiai Haji Syafi'i Hajani, sosok ulama besar asli Betawi yang disegani, berguru kepada banyak ulama asli Betawi. Beliau menghasilkan beberapa karya tulis yang menjadi rujukan. Banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama terkemuka. Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari,
ulama ahli ilmu falak. Beliau belajar kepada Guru Mansur dan ulama-ulama terkemuka lainnya di Betawi dan di Mekah. Mengarang sekitar 31 kitab yang menjadi rujukan. Banyak di antara murid beliau yang menjadi ulama terkemuka. Mu'alim Roji'un Pekojan, murid Guru Mansur dan Guru Majid Pekojan. Beliau juga belajar ke Mekah, ngajar di beberapa masjid di tanah air. Kiai Haji Abdullah Syafi'i, seorang ulama karismatik, orator ulung, singanya podium, ulama yang berani dalam kebenaran menentang berbagai kebatilan tanpa takut akan cercaan. Beliau mendirikan majelis Mujakaroh Ulama. Beliau juga melahirkan banyak karya intelektual. Kiai Haji Thohir Rohili, beliau ulama yang memiliki mahabbah kepada guru dan ulama lainnya, penyambung ukhuwah dan silaturahmi. Kiprah perjuangan beliau dalam dunia pendidikan mendirikan perguruan Islam atau Hiriyah. Guru Naim Cipete, seorang ulama keturunan Jawara ini selain menimba ilmu dari guru Mugi, juga dari para guru terkemuka di tanah Betawi, termasuk para syekh di tanah suci. Beliau juga dekat dengan para habaib. Beliau selalu bersemangat menyebarkan ilmu yang dimiliki, mengajar dan mengisi ceramah di berbagai tempat. Kiai Haji Nur Ali, seorang ulama karismatik dan pejuang dengan semangat jihadnya ikut berperang melawan penjajah Hindia Belanda. Beliau murid Guru Marzuki Cipinang Muara. Beliau juga belajar kepada Syekh Ali Al-Maliki dan beberapa syekh lainnya di tanah suci Mekah. Estafet ilmu dan perjuangan ulama dalam membentengi akidah umat akan terus hidup tak lekang oleh zaman. Mereka akan tetap ada di tengah umat laksana cahaya. Peran mulia itu ada di tangan mereka. Semoga kita dekat dengan ilmu, dekat dengan para alim ulama. Ulama adalah salah satu faktor penting dalam perubahan masyarakat. Sejarah sudah membuktikan bagaimana peran ulama-ulama Nusantara, khususnya Betawi, dalam membangun ibu kota Jakarta menuju kehidupan yang lebih baik.